Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian spesial Ramadan kita yaitu di program Hatta Walaqad Tadabbur Al-Quran yang insya Allah hari ini adalah pertemuan yang ke-8. Tanpa terasa ya hanya tinggal beberapa pertemuan lagi kita akan mengakhiri program spesial Ramadan kita. Salawat maha salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kepada beliau, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita diberikan syafaatnya dan insya Allah kita bisa terus diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dicintai Allah, kita mulakan dengan sama-sama membaca basmalah dalam Al-Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Ustadz Nas tidak keluar suaranya. Sepertinya terkendala sinyal ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadznya menghilang Ibu. Kendala sinyal. Masya Allah ini saya juga kendala juga ini hilang-hilangan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz suaranya nggak keluar ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Panji ya. Assalamualaikum Ustadz. Kayaknya beliau sinyal ya. Ustadz suaranya nggak keluar ya. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin sinyal, mungkin hujan rumahnya Ustaz. Delay suaranya Ustadz delay, gambarnya juga nge-freeze. Waalaikumsalam. Oh, Ah, ada kan? ah, ah. Ada. Assalamualaikum Ustadz. Loh, hilang. Mohon maaf ya Bu ya. Ini Sinyal. di sini gede. Karena hujan sih Pak, rata hujan deras. Ini geledek hujan sampai alarm bunyi. Mohon maaf ya Bu ya, Hujan. ini Ustaznya kendala Assalamualaikum. sinyal. Assalamualaikum Ustaz. Ah, Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. iya baik. Ustadz, bisa Oke. agak keras dikit suaranya Ustadz? Oh gitu ya. Kecil ya. Iya, oke. Sip, sip, sip. Iya, iya. Baik, untuk efektif waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang muliakan, serta program Hatta, Bunda Ana, Bunda Rifa. Puji syukur kita hadirat Allah SWT atas segala nikmat. Salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada petang hari ini kita akan melanjutkan kajian eh, Hatta Halaqah Tadabbur Al-Quran. Kita sekarang sudah sampai pada surah Al-Munafiqun. Ayat yang akan kita baca adalah ayat ke-8 dan ke-9 insya Allah. Baik, kita akan tampilkan lebih dahulu ayat 8 sampai 9. Ini Bapak Ibu. Baik, siapa ya yang hari ini akan membacakan buat kita semua? Ya, baik. Saya panggilkan untuk membaca Ibu Huriyah. Silakan Bu Huriyah, mic-nya dibuka. Ada di tempat Ibu? Ibu Huriyah, silakan.
Tidak di tempat. Mic-nya dibuka dulu, Bu, silahkan. Mikrofon, mikrofon. Tidak ada. Berarti ganti Ibu Nunung, boleh, Bu Nunung? Iya, silahkan Bu Nunung. Assalamualaikum Ustadz, Bu Raifa, Bu Ana. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nunu. Monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna Dan la yukhrijanna, sahih? la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Pendek, Wali Bun. Min hal adzal. hal aja walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu ayat aja Ustadz ya. Satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Makasih Bunda Nunu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqin la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini ayat ke berapa? Ini ke-8 dulu ya. Mari kita lihat coba kata perkataannya ya. Oh, Al-adzal. Apa makna al-adzal? Al-adzal artinya Yang adil. yang hina. Yang Al-adzal. Sayang, hina, atau zalil itu aslinya gitu ya. Nah, minha dari kota, dari Madinah. Al-azzu yang mulia. Jadi yang mulia akan mengeluarkan, mengusir, gitu ya. La yukhrijanna, apa? La yukhrijanna, mengusir. pasti akan mengusir. Ilal madinati, ke kota Madinah. Madinah ya, bolehlah ke kota Madinah. Raja'na, kami kembali, kita kembali. Lain, sungguh jika mereka yang mereka berkata.
Jadi yang hina atau yang lemah, salah. Ya. Al-adzalil itu asli itu artinya yang hina. Yang mulia, yang mengusir. Oke. Artinya yaquluna, mereka orang-orang munafik berkata, la irraja'na, sungguh jika kita kembali ilal madinati, ke kota Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu, mungkin begitu ya, dari situ ya, sampai situ aja. La yukhrijannal a'azzu, pasti orang yang mulia akan mengusir, ya, minha, dari kota Madinah, al-adal, orang yang hina dari kota Madinah. Pasti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina, yang muhina dari kota Madinah. Gitu tuh, Bapak Ibu tuh. Ya. Oke, jadi yaquluna, kita ulangi, yaquluna, mereka berkata, la irraja'na, sungguh jika kami kembali, kita kembali, ini kami, bisa kita itu, ini Abdullah bin Ubay bin Salul memberitahu kepada teman-temannya yang munafik. Raja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, ke kota Madinah, la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal, orang yang mulia gitu aja maksudnya. Yang mulia pasti akan mengusir yang hina dari kota Madinah. Begitu tuh. Baik, jadi kita menerjemahkannya, kita bagi dua nih, Bapak Ibu nih. Yaquluna la irraja'na ilal madinati, mereka orang-orang munafik berkata, sungguh jika kita kembali ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, maka yang mulia pasti akan mengusir yang hina dari kota Madinah. Nah, gitu tuh Bapak Ibu. Baik, kita cobakan terjemahkannya. Silahkan. Siapa yang akan mencoba untuk menerjemahkan? Yang pertama. Iya, baik, saya panggilkan. Silakan Pak Haji Zaina. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna la irraja'na ilal Madinah. Mereka orang kafir berkata, sungguh jika kita kembali ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Pasti orang yang mulia akan mengusir yang hina dari kota Madinah. Betul. Lagi? Siapa, Ya, Bu? baik. Silakan untuk Ibu Sri Handayani. Ada Ibu Sri? Iya. Ibu Sri silahkan, mic-nya dibuka. Iya, Ya, silahkan Bu. Bu. Lagi buka, Bu. Iya. Monggo. Yaquluna lain Ra'i raja'na. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke kota Madinah, layu hidana azab. Al-adhal. Iya. Maka yang mulia pasti akan mengusir yang hina dari kota Madinah. Oke. Mana yang hinanya mana, Bun?
yang hina al-azal. Iya, betul. Al-adal yang hina. Kalau al-a'az. Oke, al-a'az itu berarti yang mulia. Yang mulia. Ya, dari sisi al-adzal itu berarti ini kedudukannya, namanya ini maf'ul bih Bapak Ibu. Ya, maf'ul bih. Objek nih. Ini maf'ul bih nih. Maf'ul bih al-adzal. Minha ini jar majrur. Ada huruf jar dari si majrur ya. Al-a'azzu ini dia sebagai subjek, namanya sebagai fa'il. La yukhrijanna ini gabungan antara huruf taukid, fi'il dan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari. Gitu ya. Ilal madinati ini jar majrur. Raja'na di sini roja' itu fi'il atau ini dia fa'il plus fi'il. Lain itu ini sumpah. Ya, sumpah. Tahu boleh juga kalau ini huruf taukid ya, syarat. Syarat. Ini tuh syarat. Yaquluna ini fa'il plus fi'il. Tuh. Jadi yaquluna itu ada fi'ilnya, fa'ilnya wawunya itu. Lain itu syarat sungguh jika kan gitu ya, sungguh jika. Ilal Madinah tadi ini kedudukannya jar dan isim majrur. Lalu la yukhrijanna. Nah, itu jawaban dari syarat tadi tuh. Kan sungguh jika. Berarti karena jawaban maka ada makanya Bapak Ibu. Maka gitu ya. Yang mulia pasti akan mengusir yang hina dari kota Madinah. Oke, gitu. Ya. Itu dari sisi uraiannya ya, dari sisi uraiannya. Coba lanjut. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. La ya'lamun apa nih Bapak artinya? Coba. Mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Sahih. Ini kita pisah aja nih. Jadi mereka mengetahui. La-nya Tidak. Al-munafikin Orang-orang munafik. orang munafik. Walakinna akan tetapi mukminin orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Berarti ini kita pisahkan aja dannya ya. Orang-orang mukmin. Berarti dan wali rasulihi Dan urusannya. Dan bagi rasulnya. Atau bagi utusannya ya boleh. Kita udah biasa nyebut untuk namanya Rasul Izzah kemuliaan. Walillah dan Dan milik Allah. milik Allah.
Gitu. Wah, ayo Bapak Ibu, siap-siap ya. Saya bacakan kata per kata dulu nih, baru nanti per apa namanya per paragraf. Walillahi artinya silakan lihat tayangannya. Walillahi dan Dan milik milik Allah, Allah. Al-izzatu kemuliaan, kemuliaan, wali rasulihi dan bagi dan bagi utusannya, utusannya, walil mu'minin dan bagi orang-orang mukmin. mukmin. Walakin Akan tetapi al munafiqin orang-orang orang-orang munafik layak lamun mereka mereka tidak mengetahui. mengetahui. Karena sudah ada orang munafiknya di sini, Bapak Ibu, kata-kata mereka tidak perlu lagi ada di sini. Meskipun dari sisi katanya ada merekanya tuh. Tapi kalau karena bisa disebut munafikinya berarti udah masuk kategori dalamnya itu. Ya, coba sekarang Bapak Ibu, ah, ini karena kalimat anak kalimat bukan tambahan tapi anak kalimat penyela, maka artinya bukan dan wawunya itu. Wawunya itu wawu hal namanya. Padahal gitu Bapak Ibu. Padahal. Ayo, saya bacakan per paragraf ya. Bapak Ibu perhatikan, terjemah mau silakan terjemahkan bersama-sama. Walillahil izzatu artinya padahal Kemuliaan milik Allah, kemuliaan milik Allah, Allah, wali rasulihi dan milik berarti di sini dan milik. Nah, milik kalau milik milik semuanya. Dan milik utusannya walil mukminin dan milik orang-orang mukmin, orang-orang mukmin. Itu berarti ini kita tambahkan nih Bapak Ibu nih dan milik milik. Oke. Walakinnal munafiqin akan tetapi orang-orang munafik layak lamun mereka tidak mengetahui. Baik. Siapa nih Bu Rifa yang akan membacakan untuk kita Ya, nih? baik. Silahkan untuk Ibu Huriyah ada, Ibu Huriyah? Ya, ya. Iya, silakan Bu Huriyah. Ya, Mbak Bun. Assalamualaikum. Perkata ya Ustaz ya, perkata Iya, ya. boleh udah apa namanya sudah digabung per paragraf gabungan kata-kata. Ayo Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi dan milik Al-izzatu, walillahil izzatu milik Allah kemuliaan wal rusulihi walil mu'minina dan milik utusannya dan milik orang-orang mukmin. Iya. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. iya, alhamdulillah. Biasanya kalau ada wa begitu, maka yang terakhir ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya terjemahnya bukan dan, tapi serta. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kalau dan maka selanjutnya biasanya plus serta gitu ya. Serta sini. Nah, gitu. Siapa lagi Bu Rifa? Ya kan? Ya, baik. Silahkan ada Ibu Ida. Bu Ida, silahkan. Ya. Ada Bu Ida?
Ya, Silakan tidak kalau ada. tidak ada. Baik, kita ganti dengan Pak Joko. Boleh? Silahkan. Kalau Pak Joko boleh, silakan. Jika berkenan, silahkan. Pak Joko. Oh, belum, baik. Ya, silahkan. Oh, monggo, monggo, Pak Joko, monggo. Hmm. Walillahi. Saya bacakan satu penggalan ya, Pak Joko, Bapak yang menerjemahkan. Ya. Walillahil izzatu, artinya Padahal kemuliaan milik Allah. betul, wali rasulihi, Misalnya, dan utusannya walil mukminin, serta serta milik milik orang mukminin. ini oke, walakinnal munafiqin Akan tetapi orang yang munafik la ya'lamun. tidak mengetahui. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu boleh satu lagi, Bu Rifa. Ayo, siapa nih Bu Rifa nih? Ya, baik. Silahkan dengan siapa nih? Ibu Nunung lagi deh, kembali ke awal. Silahkan Bu Nunung. Ya, kan cuma memang 6 orang, jadi muter-muter aja terus nggak apa-apa. Iya, silahkan Bu Nunung. Ayo Bun, Bun Ayo. suaranya yang tadi keras nih, ya Bun. Walillahil izzatu, padahal kemuliaan milik Allah. Betul. Wa rasulih, dan Mm-mm. Rasulnya, walil mukminina, serta Mm-mm. orang-orang mukmin. Mm-mm. Walakinna, akan tetapi, munafiqina la Orang-orang munafik munafik tidak mengetahui. tidak mengetahui. Tadi layak lamunya belum dibaca. Hah? Layak lamunya belum dibaca. Oh, Walakinnal munafiqina la ya'lamun. nah gitu. Tidak Akan mengetahui. tetapi orang-orang munafik, Tidak mengetahui. nah, sahih. Coba artinya di sini, bukan artinya nih. Di sini yang melihat ininya Bapak Ibu. Ya'lamun itu di situ ada fa'il. Fa'il itu subjek ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Arab fa'il itu subjek. Ada berarti kalau ada fa'il di sini ada apa? Fi'il. La ini namanya huruf nafi. Nafi. Al munafikin ini jamak muzakkar Salim. salim. Lakin huruf ataf nih. Al mu'minin juga sama jamak apa nih Pak Jin? Mudzakkar salim. Muzakkar salim. Wawunya wawu apa nih? Ataf. 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 Ini apa namanya ini isi majrur, jar dan majrur. Jar dan majrur. Al-izzatu ini namanya mubtada. Berarti kalau mubtada berarti ini namanya apa? Oh, Khobar. tuh gitu. Nah, ya Bapak Ibu, saya bacakan terjemahannya pada ayat 8 ini, potong per potong. Bapak Ibu monggo sama-sama silakan menerjemahkan ya. Tuntas satu ayat nih, saya akan terjemahkan. Saya akan bacakan maksudnya ya. Yaquluna la irraja'na ilal madinati. Artinya mereka berkata, Sungguh sungguh jika kita kembali ke kota Madinah, ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Maka pasti orang mulia orang yang mulia pasti akan mengusir mengusir orang yang dari kota Madinah. Sahih. Walillahil izzatu. Padahal Kemuliaan yang milik itu Allah milik wali rasulihi dan utusannya dan milik utusannya. Walil mukminin serta serta milik milik orang-orang orang-orang mukmin. walakin al munafikin
Akan tetapi orang-orang munafik La ya'lamun. tidak tidak mengetahui. Ibu, saya bacakan dari awal, Bapak. Saya akan tulis terjemahnya lengkap ya. Ayo, kita mulai dari awal ininya nih. Yaquluna, mereka mereka berkata berkata, la irraja'na ilal madinati. Jika kembali kita kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Maka Nah, orang orang yang yang mulia mulia pasti akan mengusir orang yang hina hina dari dari kota dari Madinah. kota Madinah. Titik. Walillahil izzatu, padahal Milik Allah, kemuliaan itu milik milik Allah Allah, Rasulnya, dan dan beserta orang-orang mukmin. mukmin. Oh, nggak ada dannya, berarti dan aja di sini. Dan orang-orang mukmin. Walakinnal munafiqin, Akan tetapi orang munafik orang-orang munafik tidak tidak mengetahui. mengetahui. Itu dia nih, subhanallah. Bapak Ibu yang muliakan, ini peristiwanya terjadi pada saat perang Bani Mustalik. Ya, jadi pada waktu perang Bani Mustalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak sahabat-sahabatnya untuk memerangi Bani Mustalik. Nah, hadir di dalam pasukan kaum muslimin itu orang munafik. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, namanya tokoh yang kita kenal ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu menjelek-jelekan Nabi. Menjelek-jelekan Nabi. Oh. Bahkan dengan terang-terangan. Bahkan mengancam dengan terang-terangan. Buktinya mengancam terang-terangan tuh kalimatnya tuh. Teman-teman kira-kira ya. Orang-orang munafik nih. Itu. Mereka nggak mungkin lah ngomong, orang-orang munafik, nggak mungkin. Masa orang munafik ngaku? Oh, nggak mungkin. Yang ada, friend, gitu. Apa lagi kan gitu. Bestie, sini. Karena anak muda gitu ya. Gini nih, ada kaumku. Nah, Abdullah bin Ubay kan menganggap punya kaum. Kaumku, gitu ya. Aku permaklumkan nih, kita, gitu ya. Jadi dia nggak ngomong kita ya. Kalau nanti kita kembali ke Madinah, nih camkan baik-baik kira-kira gitu. Orang-orang yang hina pasti akan bisa mengusir orang-orang yang hina. Orang-orang yang mulia maksud saya. Orang-orang yang mulia pasti akan bisa mengusir orang-orang yang hina dari kota Madinah. Itu ucapannya tuh. Ucapannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan didengar oleh banyak orang. Dengar banyak orang. Maka sampailah ucapannya itu di telinga putranya. Siapa namanya? Abdullah bin Abdullah Itu Abdullah bin Abdullah bin sahabat Nabi, Abdullah bin Abdullah bin Salul. Jadi begitu pulang ke kota Madinah, belum sampai memasuki gerbang kota Madinah, Abdullah bin Abdullah ini itu mengatakan kepada ayahnya, kamu harus mencabut, kalau bahasa kita, harus mencabut perkataanmu bahwa orang yang hina, orang yang mulia akan mengalahkan orang yang hina. Katakan olehmu bahwa Muhammadlah yang mulia. Gitu tuh. Itu apa namanya, anaknya dengan pedang terhunus ngomong di depan ayahnya. Katakan olehmu bahwa Muhammadlah yang mulia dan kamulah yang hina.
Kayak gitu tuh Bapak Ibu. Tapi apa namanya itu eh, bukan dalam konteks pembunuhan itu lagi ya. Nabi kan pernah apa namanya ngasih tahu siapa yang berani membunuh. Bukan membunuh. Apa namanya orang sahabat-sahabat itu kan udah bunuh aja Nabi gitu kan. Maka Nabi kan belum dapat tunjuk dari Allah, jangan. Maka putranya mendengar, kalau memang kau akan memerintahkan membunuh, biarlah aku yang membunuh. Itu anaknya adalah peristiwa yang sekarang kita bicarakan itu. Itu pada peristiwa pulang dari perang Bani Mustalik, itu ngomong loh di depan ayahnya. Seperti itu. Sambil mengacungkan pedangnya, gitu. Sambil mengacungkan pedangnya, menghunus pedangnya di hadapan ayahnya sambil mengancam, gitu ya. Katakan olehmu bahwa Muhammadlah yang hina. Tuh coba Bapak Ibu. Nah ini dibuktikan. Jadi kalau Allah enggak apa namanya tidak membuka ya nih rahasia ini, itu Nabi juga nggak tahu, Nabi tidak berada di situ. Artinya pada saat dia ngomong begitu tuh Nabi nggak tahu. Gitu. Kemudian Jibril memberitahu tuh ya. Nah, ada kaitannya dengan ucapan yang kemarin kita katakan bahwa ada seorang sahabat mendengar ucapan Abdullah bin Ubay Salul tadi yang mengucapkan dia jangan kalian berinfak kepada orang-orang mukmin, biarin mereka mati kelaparan. Itu didengar oleh seorang sahabat muda, kecil, lalu melaporkannya kepada Nabi. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Nabi tidak segera mengiyakan, menerima persaksian, apa namanya, ucapan pemuda tadi. Justru Nabi SAW itu cross checknya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tanya, apa benar kamu mengatakan begitu? Ya tentu saja Abdullah bin Salul pasti nolak lah. Dan penolakan itu tidak tanggung-tanggung dibarengi dengan sumpah. Nah, maka kita harus kembali lagi ke ayat pertama tadi itu. Itu ayat kedua, ayat ketiga Ibu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ya'lam innaka la rasulullah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Terus nomor ayat 2. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Dia jadikan sumpahnya sebagai tameng atas kekeliruan dan dosanya, kesalahannya. Dia bersumpah. Kalau orang sudah bersumpah, gitu, maka dalam syariat Islam itu memang tidak boleh tuh orang tuh di anu diapa-apain, nggak boleh, udah selesai. Dia dianggap benar. Kan gitu. Nah, laporan sahabat tadi yang ketika di awal itu dipertemukan apa namanya disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu Abdullah bin Ubay bin Salul itu bersumpah. Karena sudah bersumpah ya berarti benar gitu, maka Nabi menyalahkan sahabat yang melaporkan tadi. Turunlah ayat yang ke-8 ini. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Sebelumnya ayat turun ke-7 dulu ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Disambung dengan ayat ke-9 ini, ayat ke-8 ini, yaquluna la irja'a al madinati la yakhrijan al azm min al adal wallahi al izzatu li rasul wal mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu turun kepada Nabi, lalu Nabi memanggil sahabat yang melaporkan tadi, ya, sahabat muda tadi, lalu mengatakan, kamu benar, nah, karena Allah sudah memberitahuku. Tuh, gitu. Tentang urutannya ayat, kira-kira gitu kisahnya. Tapi ayat kadang-kadang kan memang kalau ayat disisipkan di sini, tarik ke sana, tarik ke sini gitu. Tapi kisahnya rentetannya begitu. Ya, apa Ibu tuh. Dan pada perang Bani Mustalik ini memang bapak-bapak, ibu-ibu ada peristiwa menarik nih ya. Itu nanti dikisahkannya bukan di surat ini nih. Tapi masih ada kaitannya orang munafik tuh.
dikisahkannya pada surat An-Nur. Coba Bapak Ibu, Al-Ahzab atau Nur ya? Coba saya cek dulu, Bapak Ibu bisa cek. Itu peristiwa ya, peristiwa antara apa namanya itu. Nah, ini suratnya surat An-Nur ayat 11. Surat An-Nur ayat 11. Surat An-Nur itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah surat 24:11 berarti ya. Surat 24:11. Bu Huria udah dapat belum? Ya, nggak dengar wong mikrofonnya di mute begitu. Ditutup. Iya. Ayo Bun, Sudah. Ya. udah bacakan Bun, artinya saja. Oh, artinya saja. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Iya. Baik. Jadi itu ifkun. If itu kalau bahasa kita Bapak Ibu, ini kalau bahasa kita ya. Itu apa namanya? Hoax. Hadithul ifki itu hoax. Fitnah lah, fitnah kan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia fitnah, hoax. Berita bohong. Jadi pada peristiwa perang Bani Mustholik nih. Jadi pada waktu pulang dari perang Bani Mustholik, kebetulan yang istri Nabi yang ikut itu setelah diundi itu Aisyah radhiallahu anha, ya. Aisyah radhiallahu anha. Nah, ketika di perjalanan pulang, ketika perjalanan pulang, ternyata Aisyah itu, bukan Aisyah, rombongan itu berhenti di suatu persinggahan karena istirahat. Semua rombongan ya, semua rombongan itu apa namanya beristirahat di situ. Nah, pada waktu beristirahat saatnya mau berangkat, ya maklumlah biasanya ibu kan begitu ya, kalau lagi kita rombongan bus, saat mampir dulu di rest area kan gitu ya. Rest area hampir. Nah, pada saat apa namanya rombongan itu mau naik, mau berangkat gitu, ternyata tiba-tiba apa yang terjadi? Aisyah itu ke belakang, ke toilet bahasa kita lah, kan gitu ya. Pas ke toilet karena buru-buru katanya orang itu mau apa namanya mau jalan, sehingga dia buru-buru ke rombongan. Akhirnya dia apa namanya menuju ke untanya, kan gitu ya. Begitu pas menuju untanya baru mau bergerak, kan gitu. Ternyata bukan mau bergerak, mau mendatangi untanya, orang yang membawa, bukan unta berarti, apa namanya, Aisyah ini digotong. Bapak Ibu tahu itu kalau ini kan putri atau orang ini kan apa digotong ya, perempuan itu kan digotong masuk kayak Tandu. ya masuk apa namanya itu kalau ini Bapak Ibu? Tandu. Ditanduk tuh kanan kiri kan gitu, terus ditanduk sehingga Aisyah di dalam terus orang tuh nanduk. Apa yang terjadi? Begitu Aisyah buru-buru dikasih tahu mau berangkat, sampai di tempat dia di mana tandunya itu tertutup ya, Bapak Ibu. Tandunya tertutup gitu. Karena wanita mereka tertutup. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Eh, si penggotong ya, orang yang gotong itu nggak tahu kalau Aisyah itu nggak ada di situ. Saking entengnya Aisyah itu. Saking entengnya Aisyah, mungkin apanya Dikurus. ringan lah kali gitu ya. Sehingga orang yang nggak gotong ini dikira ada di dalam. Padahal Aisyahnya nggak ada di dalam. Kan gitu.
Begitu Aisyah buru-buru keluar, ternyata dia ketinggalan, tinggalan rombongan, kan gitu. Nah, bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, biasanya kalau pasukan itu kan ada pasukan ini yang sapu apa, sapu bersih tuh ya di belakang tuh ya. Ada kalau bergerak tuh sapu bersih. Coba ada yang ini enggak? Ada yang ketinggalan enggak kan gitu tuh. Maka sahabat yang bertugas namanya sahabat Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal. Begitu Sofwan dia sebagai orang yang menyapu bersih pasukan, ngontrol pasukan ada yang ketinggalan atau enggak, dia ke situ, rombongan udah berangkat, dia melihat Aisyah. Pada waktu itu apa namanya? Dia lihat Aisyah, tahu dia Aisyah, Aisyah tahu juga dia, sekejap dia tidak menolehkan mukanya, tidak lagi melihat. Dia menundukkan mukanya si Sofwan itu. Jadi nggak tahu kan gitu, nggak tahu apa namanya persisnya seperti apa Aisyah itu. Akhirnya kemudian apa Sofwan ini mempersilahkan Aisyah untuk naik untanya. Nah, nih, jadi dia naik unta nih sekarang nih. Kalau tadi dia kan naik digotong tuh, dipandu, ditandu. Orang yang bawa tandu juga masa nggak ngecek ya? Ya itulah pokoknya ada aja dah. Pokoknya ini memang peristiwa sudah diatur sama Allah ya. Jadi orang yang bawa tandu ngicrik aja jalan, padahal nggak ada Aisyah di dalamnya. Sementara Safwan karena apa hormat kepada istri Nabi, dia nggak mau melihat kepada Aisyah, dia menunduk lalu katakan silakan engkau yang naik unta saya. Akhirnya untanya apa didudukan, sofanya di depan. Setelah Aisyahnya naik, kemudian untanya berdiri dan berangkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah makanan empuk kaum munafik. Nah, orang munafik. Jadi bikin apa itu? Bikin gosip. Bikin gosip, bikin hoax. Wah, itu lihat tuh istri Nabi. Itu ya, dua-duaan enak tuh. Wow, rame. Rame. Gitu. Orang munafik tahu sendiri kan gitu. Tempat gosipannya kan banyak kan gitu. Akhirnya oh, Kompornya. sekota Madinah itu kalau bahasa kita jadi viral. Itu berita tuh viral. Nabi itu mulai dengar. Padahal tadi Nabi tadinya nggak mau tahu kan. Artinya bukan nggak tahu. Ya nggak seperti itu dugaannya. Diduga, wah ini Aisyah selingkuh, Aisyah ini macam-macam banyak. Itu berat banget tuh. Dan ternyata yang menggosipkan itu nggak tanggung-tanggung itu. Masih saudaranya Aisyah, ponakannya Aisyah, masih keluarganya Aisyah yang hidupnya dijamin Abu Bakar. Ikut gosip juga. Astagfirullahaladzim. Tuh, Bapak Ibu. Ikut gosip. Mendengar itu bahwa saya lupa namanya siapa itu, perempuan itu, ponakannya Aisyah itu ikut menggosip Abu Bakar, terasa tersinggung Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan jamin lagi kamu hidupnya. Ternyata kamu tuh yang ikut menyebarkan gosip ini kan gitu ya. Itu. Tapi nanti ditegur Abu Bakar, akhirnya dia bertobat dan akhirnya tetap memberi apa namanya itu menanggung biaya saudaranya itu, ponakannya Aisyahnya itu. Itu rame Bapak Ibu. Nabi mendiamkan Aisyah. Jadi kenapa mendiamkan Nabi itu? Nabi itu menunggu petunjuk dari Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Konon ada 50 hari baru turun tuh ayat. Aisyah memang kagak keluar-keluar kamar. Dilalahnya tuh kan kata orang dilalah lagi. Jangan dilalah. Qadarullah. Masyiatullah. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, atas kehendak Allah, Aisyah itu pulang dari perang Bani Mustalik meriang. Karena meriang nggak keluar-keluar kamar. Oh, coba bayangkan ibu-ibu. Orang lagi jadi santapan gosip. Kan gitu terus. Yang biasanya keluar terus nggak keluar. Kata orang jadinya, wah, bener itu. Gitu tuh ya, bener tuh. Pas berarti itu diperkuat kan gitu ya. Wah, Nabi itu mendengar
eh, apa namanya, percaya nggak percaya Nabi, masa iya nggak mungkin, tapi ini berita luar biasa. Nggak percaya udah menyebar, tapi percaya dia yakin nggak mungkin, kan gitu ya. Akhirnya untuk itu dia menunggu wahyu. Di tengah-tengah menunggu wahyu, ketika Nabi berada di apa namanya, berada di eh, kamarnya, berada di rumahnya Aisyah, kodaronya lagi tuh, Nabi itu entah marah entah apa kepada Aisyah begitu kan, atau juga supaya tidak menjadi runcing urusan, maka Nabi itu nggak menegur Aisyah. Jadi selama beberapa hari Nabi nggak menegur Aisyah. Aisyah jadi curiga, ada apa nih Nabi nggak menegur-negur saya, kok tuh biar nggak negur-negur saya nih. Jadi ini lihat tuh bahayanya hoax, gosip tuh ya, luar biasa tuh ya. Oke, di tengah-tengah lagi apa tuh runyamnya ya, ruwetnya masalah itu, tiba-tiba Ali datang kepada Nabi, ngobrol dengan Nabi, yang konon ngobrolnya didengar sama Aisyah. Obrolannya apa tuh, Bapak Ibu? Yang saya dapatkan obrolannya begini nih. Obrolannya itu kira-kira ngomongnya begini nih. Udahlah, apa namanya, Nabi, kayak nggak ada wanita lain aja sih. Di Madinah ini banyak wanita-wanita yang mau diperistri olehmu. Tuh cerain aja lah Aisyah kalau repot begitu. Kira-kira gitu tuh omongannya tuh. Tapi Nabi tidak tidak menerima atau tidak merespon daripada usulannya Ali bin Abi Thalib gitu ya. Aisyah dengar usulannya Ali bin Abi Thalib tadi. Gimana tuh perasaan ibu-ibu kalau begitu, gimana tuh? Pasti marah ya gitu ya. Kata Ali, dah cari aja yang lain, banyak yang lain lah. Tinggalin aja deh. Oh, pasti marah lah ibu kan gitu ya. Itu konon katanya rasa jengkelnya Aisyah itu nanti masih berlanjut loh Bapak Ibu. Kapan berlanjutnya? Nanti setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar wafat, setelah Umar wafat, setelah Utsman wafat, pada waktu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, kan berarti lama itu. Ya, jadi pernah ada rasa itu bangkit kembali. Ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ada apa namanya, puasan terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib untuk membuktikan atau untuk menangkap orang-orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Wah, akhirnya muncullah mosi tidak percaya kepada khalifah. Gitu ya, mosi tidak percaya kepada khalifah. Di antara yang tidak percaya, tidak lagi percaya kepada khalifah, akhirnya memberontak. Siapa? Aisyah. Ada peristiwa perang namanya Perang Jamal. Perang Jamal. Kenapa Perang Jamal? Karena Aisyah naik onta. Mimpin pasukan Aisyah. Lawan Ali, coba bayangkan ibu-ibu. Tuh, kurang apa coba ini? Apa ya? Mantu, ya Bapak Ibu. Mantu ngelawan, mertua ya. Mertua ngelawan mantu. Coba bayangkan itu. Iya, Aisyah kan mertua. Mertuanya Ali. Iya kan? Mertuanya Ali. Mertuanya Ali. Karena Aisyah kan istri Nabi meskipun Fatimah bukan ibundanya. Bukan anaknya Aisyah. Tapi kan dia istilahnya jadinya apa? Ali itu mantunya Aisyah. Aisyah itu mertuanya. Nah itu sampai segitunya coba bayangkan. Jadi nanti pada peristiwa itu Aisyah memberontak. Ya, mungkin teringat juga kesalahan dulu tuh waktu zaman itu tuh yang dia katakan, wah itu konon katanya, atau kan ini ditambah-tambah apa itu jawab apa tuh itu alasan itu ya. Yang jelas waktu itu banyak sahabat-sahabat yang tidak puas dengan kekhalifahan Ali karena Ali tidak segera menangkap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan, padahal udah jelas orangnya. Tapi Ali tidak mau menangkap karena Ali membutuhkan apa, bukti yang konkret, nggak mau menuduh orang, nggak mau duga-duga, nggak mau isu-isu, harus lihat buktinya ada. Sedangkan sahabat yang lain mengatakan udah jelas, jelas dia pembunuhnya, tapi buktinya sulit, karena susah tuh Bapak Ibu. Ya. Dia terbukti dia membunuh, tapi buktinya sulit untuk dibuktikan. Nah itu kan jadinya Ali hati-hati, nggak mau menuduh orang membunuh, padahal nggak ada buktinya. Sementara sahabat greget kok Ali nggak juga
apa namanya segera menangkap orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman. Jadinya Khalifah apa sahabat-sahabat tidak berpuas diri, akhirnya memberontak itu kepada Ali, gitu ya. Ali bin Abi Thalib. Nah, itu peristiwa Bani Mustalik itu jadi panjang ya. Itu panjang. Nah, di antaranya tadi tuh orang-orang munafik itu juga buat ulah dengan cara menyebarkan hoax bahwa Aisyah radhiyallahu anha bersama Sofwan melakukan selingkuh. Oke, saya kira itu. Itu kisahnya ya, Bapak Ibu. Kisah tentang perang Bani Mustalik. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Tadi belum dibaca ini ya? Udah atau belum? Sudah. Oh, Udah, udah Ustaz. ya. Tadi kan Ibu Kuria baca. Ayo Bapak Ibu. Zikrillah, apa zikrillah? Zikir. Mengingat, Ingat Allah. mengingat Allah. Mengingat Allah. Oh, dari dari auladukum anak-anak kalian. Kalian. Wala Dan dan tidak. Kalau terjemahan sebenarnya dan tidak pula kan gitu ya, tidak pula. Amwalukum harta kalian. kalian. Tulhikum Lalai. membuat kalian lalai. Membuat kalian lalai. La jangan. Nah, jangan artinya. Amanu orang-orang yang beriman. Berarti beriman saja. Karena ada alladzina nanti. Alladzina Orang yang. orang-orang yang. Ya wahai. Ya yuha wahai. Ayo Bu Nunung. Saya baca. Bu Nunung Ibu terjemahin Bun ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum janganlah amwalukum. membuat, La tulhikum amwalukum. janganlah membuat kalian lalai harta mereka. Harta mereka. Harta. Amwal. Harta kalian. Harta kalian. Salah. Lagi-lagi Bun ya. La tulhikum amwalukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membuat kalian lalai harta kalian. Nah, harta kalian didahulukan Bun. Ya, Janganlah harta kalian janganlah harta kalian membuat lalai. lalai. Iya, kaliannya berarti satu saja. Bisa juga artinya janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian. Itu bisa juga artinya. Gitu. Wala auladukum. Dan tidak pula anak-anak kalian. Iya. Anzikrillah. Dari mengingat Allah. Allah. Sahih. Dari mengingat Allah. Oke, coba yang lain. Siapa Bun? Ya, silakan Bu Devi. Ada Bu Devi? Silakan Bu Devi. Berkenan. Silakan dibuka mic-nya. Enggak, nah, udah. Berarti Ibu Sri aja deh. Ibu Sri lagi. Silakan Bu Sri. Ibu Sri silakan. Ibu Sri boleh, monggo. Ibu Sri, ya, silakan. Saudara,
tulhikum. Ya ayyuhalladzina amanu, Basri, artinya Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. jangan membuat Janganlah harta kalian kalian membuat lalai. berlalai, wala auladukum, tidak Dan pula pula anak-anak kalian kalian. An zikrillah. jadi mengingat Allah. Gitu. Alhamdulillah. Oke, itu dia. Sekarang kita ininya nih, apa namanya, kedudukannya nih. Allah, kedudukannya nih namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Zikrinya berarti oke. Oke. Jadi anzikrillah itu ini mudhof ilaih. Anzikrillahnya itu berarti isi majrur. Jadi ini jar majrur Bapak Ibu. Kita gabungin sini nih. Ininya kita ganti. Dari mengingat. Nah, baru ininya kedudukannya jar majrur. Jar majrur. Gitu. Auladukum jadi apa? Maktuf nih Bapak Ibu nih, mudhof ilaih dan maktuf. Mudhof ilaih dan maktuf. Karena huruf ataf ya. Ataf, maktuf. Terus nafi. Nafi. Oh, nahi bukan nafi. Nahi. Wawnya ataf. Amwalu mudhof ilaih dan fa'il. Kum maf'ul bih. Terus tulhinya fi. Laknya nahyi. Amanu fil apa nih? Fi'il madhi. Ini fa'il plus fi'il madhi. Alladzina isi Mausul. Ya nida. Nida. Alhamdulillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al khasirun apa artinya Bapak Ibu? Orang-orang yang Merugi. mereka orang yang merugi. Ini mereka-mereka semua nih artinya di sini nih. Maka nanti terjemahnya harus ini, apa namanya, harus dibuang-buang, apa dibuang-buang itu mereka-merekanya, jangan semuanya mereka nih. Oh, khosiru juga mereka juga. Zalika demikian itu. Demikian itu. Demikian itu. Yaf'al mengerjakan, berbuat. Man siapa? Man siapa yang dan oke. Ayo Pak Haji nih, Pak Haji Zainal, monggo. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang berbuat yang demikian itu, dan siapa yang berbuat demikian itu, faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi.
Mereka itulah adalah, orang oke. mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Sahih. Alhamdulillah. Siapa lagi Bu Rifa? Ya, baik. Silahkan dengan Ibu Nunung lagi. Ya, ayo wa may yaf'al dzalik. Bu Nunung ada? Silahkan mic-nya dibuka, Bu Nunung. Iya. Dan siapa yang berbuat demikian itu, faulaika humul khosirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Mereka Oke. itulah Oh, itu orang-orang yang rugi. Yang lain? Satu lagi? Iya, silahkan Ibu siapa nih? Ini mustami semua ya. Pak Joko, silakan Pak Joko, silakan Pak Joko. Silakan. Pak Joko ada, silakan. Baik, wa may yaf'al dzalik. Monggo. Pak Joko, mic-nya silakan dibuka, Pak. Iya. Wa may yaf'al dzalik, Dan siapa yang berbuat yang demikian itu, demikian itu, faulaika humul khasirun. mereka itulah Orang-orang yang merugi. Khasirun apa khasirun, Pak? Merugi. mereka yang merugi. Ya. Ayo sama-sama semuanya Bapak Ibu nih. Saya baca dari awal ya. Dari awal. Iya. Oke, siap-siap. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum. janganlah harta kalian membuat lalai Iya, wala auladukum. dan anak-anak kalian An zikrillah. dari mengingat Allah. Iya. Wa may yaf'al dzalik. Siapa yang Siapa berbuat yang demikian itu, Faulaika humul khasirun. maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Iya. Alhamdulillah. Kita mulai dari awal ya, Bapak Ibu dari atas ya. Boleh catatannya dilihat. Ayo, ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna Mereka berkata, la'in raja'na sungguh jika kita kembali ilal madinati ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Pasti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina dari kota Madinah. walillahil izzatu Padahal kemuliaan milik Allah walir rasulihi dan Rasulnya walil mu'minin serta orang-orang mukmin. walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, La tulhikum amwalukum. janganlah harta kalian membuat lalai Kalian lalai. Wala auladukum. dan juga anak-anak kalian An dzikrillah. dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik. Dan barang siapa yang demikian itu, Faulaika humul khasirun. maka merekalah orang-orang yang merugi. Alhamdulillah. Tapi ini ada yang belum selesai di bawahnya Bapak Ibu nih. Ini al-khasirun. Ini jadi khobar. Ini mubtada. Ini mubtada 2. Mubtada lagi. Zalik. Ini jadi maf'ul bih. Insyaallah sih wujudnya. Yaf'al fi'il apa?
Iya. Ya, fi'il mudhari kedudukannya sebagai syarat. Fi'il syarat. Man isim syarat. Isim mausul isim syarat. Wanya ataf. Kita terjemahkan di bawah yang lengkap ya Bapak Ibu ya. Ayo saya akan tuliskan Bapak Ibu yang bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, iman la tulhikum amwalukum wala auladukum. janganlah Janganlah harta kalian harta dan dan anak-anak kalian anak-anak kalian membuat lalai. Kalian lalai. kalian membuat janganlah harta dan anak-anak membuat Kalian kalian lalai. lalai. Wa may yaf'al lalai dari apa? Nanti dulu, Lalai Mbak. dari mengingat Allah. Allah. Tinggal. Dulu. Wa may yaf'al dzalik dan siapa yang Mereka melakukan yang demikian itu. melakukan demikian itu, yang melakukan atau siapa yang berbuat demikian itu, maka Mereka Itulah orang-orang mereka itulah orang orang-orang yang merugi. merugi. Alhamdulillah, luar biasa. Mhm. Jadi masih ada tersisa satu kali pertemuan, insyaallah ke depan ya. 10-11. Ya, baik. Demikian Bu Darifa, Bapak Ibu yang muliakan. Iya. Lagi insyaallah Baik. yang akan datang. Ya, silahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait ayat ini, Bapak Ibu, silahkan. Jika ada yang mau bertanya. Ustadz. Oh, Ya. ini. Mana Bunda Nono, monggo. Enggak, ini ya masalah yang apa perbedaan ini saya bingung yang Allahu dengan lillahi itu. Kalau Allah itu kan lafaz jalalah. Kalau Betul. lillahi itu bedanya apa ya tadi ya? Baik. Makasih Bun pertanyaannya. Gini Bun, jawabannya. Kalau Allah itu satu kata Bun. Kalau Allah satu kata. Kalau lillahi dua kata Bun. Yaitu gabungan antara li sama Allah. Gitu Bun ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau Ibu ketemu Allahu, Allaha, Allahi, itu berarti berapa kata? Satu kata. Satu kata. Tapi kalau bunyinya lillahi, cuma lillahi aja tuh, lillahi aja. Lillaha nggak ada. Lillahu juga nggak ada. Lillahi saja satu. Berapa kata itu Bun? Dua kata. Dua. Ada apa dan apa? Li dan Allah. Li dan Allah. Artinya juga dua, milik Allah. Kalau Allah, Allahu, Allahi, Allah saja artinya. Itu Bun. Jelas? Udah Nono? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ya, makasih Ustaz. Sami-sami. Ya, Adakah yang baik. lain? Ada lagi silahkan yang lain. Tidak ada. Iya, belum Berarti masih PR jauh buat sih. minggu depan. Maghrib masih jauh, maghrib. Pak Haji ada, Pak Haji. Ada yang mau ditanya Pak Haji? Terima kasih Ustadz. Monggo, monggo. Ini tentang cerita tadi pada perang Bani Mustalik tadi ya, itu kan, Balik, ya, perang Bani itu Mustalik. kan fitnahnya luar biasa. Mm-mm. Berkaitan dengan putranya Salum Ubay bin Salum itu yang Muhammad bin Iya. Muhammad, Mm-mm. itu begitu ada ayat bahwa orang yang mulia itu akan mengusir pada orang-orang yang apa namanya, Yang hina. yang hina gitu kan, itu kan mereka marah gitu sehingga Iya. akan mengancam sama orang tuanya. Mm-mm. Padahal itu ayat atau wahyu belum turun ke Rasulullah. Mm-mm. Berarti kejadian dulu baru ayatnya turun kepada Rasulullah gitu Pak Satya. Jadi kan setelah itu Rasul menerima wahyu baru menyatakan benar ada kata yang dilakukan oleh anaknya Ubay. Benar itu. Itulah yang disebut Bapak Ibu yang di dalam istilah ilmu ulumul Quran namanya sabab nuzul. Jadi sabab nuzul itu peristiwanya dulu terjadi, baru ayatnya turun membenarkan, mengkonfirmasi, memperbaiki, mengingatkan atau apapun lah fungsinya di situ. Jadi ayat yang datang berkaitan dengan satu peristiwa yang melatar belakanginya, itulah yang namanya ayat ada namanya sababun nuzul atau namanya asbabun nuzul. Sama tuh. Kalau asbab itu banyak, kalau sabab itu satu. Gitu. Jadi benar peristiwa itu dulu baru
Rasulullah datang kepada beliau ayat yang mengkoreksi sikap Nabi yang keliru sebelumnya, yang membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul yang ternyata yang Fitnah. benar adalah sahabat, itu fitnah gitu. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat tadi bahwa Al-Quran turun mengingatkan bahwa engkau lah yang benar. Tapi begitu juga Nabi nggak membunuh tuh, nggak dibunuh tuh, nggak dibunuh. Padahal sahabat besar Umar udah jengkel bener, gregetan bener. Wah, anaknya saja kesel jengkel, kan gitu ya, anaknya aja kesel jengkel. Karena kita kan mengancam tuh ya. Tapi apa kata Nabi ketika minta izin sama Nabi? Ya, berbuat baik sama orang tua. Ya, tugas anak tuh Ya. berbuat baik sama orang tua. Gitu tuh Nabi itu. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada satu lagi bahasa singkat 5 menit 2 menit Ih, ya berarti. Ini berkaitan boleh. dengan perang tadi. Ini begitu Aisyah itu mendengar pada saat kejadian, kemudian Ali memberikan bisikan atau bicara dengan Rasul untuk mencari atau ada kesan singkir, nah Aisyah merasa marah. Itu sampai terbawa sampai ke perang kan gitu ya, sampai ke perang Jamal itu Pak Ustadz ya. Betul. Itu berarti kan ada, mohon maaf ini, mungkin Iya. ada rasa dendam yang mendalam, padahal kan Iya. sifat itu kan sebenarnya kan tidak diperbolehkan itu. Iya, betul. Ya. Baik. Jadi ini kan ada entah berita itu apa yang saya jelaskan tadi itu apa namanya istilahnya itu diada-adakan, dalam diadakan itu apa sebegitunya gitu kan maksudnya, sebegitunya ya Aisyah itu apa namanya dendam gitu ya. Jadi kisah tadi yang apa namanya istilahnya apa sih yang memicu Aisyah radhiallahu anha itu memberontak Ali, kalau benar itu gara-gara sentimen pribadi, tentu itu dalam pandangan kita tentu nggak benar kan gitu. Jadi itu bumbu-bumbu saja kan gitu, bumbu saja. Jadi eh, yang memberontak kepada Ali dalam artian meminta keadilan kepada Ali karena apa? Karena meminta agar Ali segera untuk menangkap dan menghukum orang yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Gitu ya. Jadi bukan itu peristiwanya. Jadi seperti apa namanya itu sahabat yang lain, Tolha dan Zubair itu juga memberontak kepada Ali. Bukan memberontak dalam artian untuk apa, tapi memberontaknya itu meminta Ali segera bersikap terhadap para pembunuh daripada Utsman bin Affan. Wujud protes gitu Pak Ustadz ya, bukan Iya, jadi semacam demo apa namanya demo, ya. kalau ini harus segera dituntaskan. Ya. Itu tuntaskan. Dan itu pemicunya, maka tadi itu bubu-bubu saja gitu katanya. Aisyah seperti itu. Tapi kan orang kalau gini Bun, kalau ada orang bersalah sama seseorang, udah memaafkan ya, udah memaafkan. Tapi kalau ada pemicunya kan bisa lah gitu ya. Wah, dikait-kaitkan jadi pemicunya itu. Tapi kalau kata yang lain mengatakan masa segitunya sih kan gitu ya. Oh, kayaknya nggak mungkin. Ya itulah bubu-bubu kadang-kadang sejarah kan gitu ya. Ya. Paham. Demikian. Betul Mas Ustadz. Ji sami-sami. Baik. Gimana Bu Iya, Rifa? Masih lanjut sampai baik, maghrib? alhamdulillah. Iya, waktu juga yang membatasi kita nih Oh, Ustadz. iya gimana ya tadi katanya iya Ya, sampai maghrib. kita belum war takjil nih. Masya Allah. Baik, semangat terus ya tanpa terasa. Baik Ustadz, kita sempurnakan dengan doa, silahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mari kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Tetap sehat selalu sampai bertemu di hari Selasa. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam, izin live. Ji, sami-sami.